Oke. Nah, tadi Mas Saka ya bisa menceritakan pengalamannya, Nak. Silakan Mas Ya, Saka. Dari mulai yang Mas Saka rasakan, terus pengobatannya dan lain sebagainya. Boleh di-sharing ke teman-teman dan bu guru ya. Silakan Mas Saka. dulu tuh pas kelas 1, Oh ya, terus? aku main ke temanku, tiba-tiba naik sepeda gitu tuh kok kayaknya sering capek, lebih capek daripada biasanya. Ngos-ngosan. Lalu? Habis itu berat badanku nggak naik-naik, susah naik. Terus susah makan lagi. Lalu? Iya, soalnya Bu Rina dulu kelas 1 ya sama Mas Saka ya. Memang Mas Saka emang agak kurus gitu. Lalu bilang sama Mama gitu. Lalu diperiksa ke dokter, kena TBC. Habis itu suruh minum obat itu yang aku benci. Iya, itu selama berapa bulan Mas Saka minum obatnya? Dari Januari sampai Agustus, Bu. Oh, Masya Allah. Berarti Alhamdulillah ya Mas Saka sekarang sudah sembuh ya. Ya, Mas Saka berarti sekarang makan yang banyak ya, makan yang banyak yang bergizi ya, sehingga nanti tetap sehat. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau TBC itu ya cirinya seperti itu, dan ternyata salah satu dari teman kita sudah pernah mengalami ya, dan semoga Mas Saka tetap sehat, tidak terkena lagi, dan teman-teman yang lain juga tidak terkena gitu. Oke, paham ya? TBC atau tuberkulosis penyebabnya bakteri, berarti bisa dari makanan, bisa dari lingkungan. Lanjut. Bentar. Kok nggak bisa? Oh ini dia. Nah, kanker paru-paru. Nah, kalau kanker itu memang apa namanya? Parah, Bu. Bisa terjadi dimanapun ya. Nah, karena terjadi di paru-paru, maka termasuk penyakit yang mengganggu organ pernafasan. Kanker bisa terjadi di mana-mana. Bahkan kalau yang terkenal itu kan kanker apa namanya? Lambung, kemudian dan lain sebagainya. Pernah Bu Rina dengar itu ada kanker lidah, itu pernah loh, ya. Jadi memang kalau kanker itu kan daging tumbuh ya, jadi memang dia bisa tumbuh dimanapun dan penyebabnya juga bervariasi. Nah, tapi secara umum biasanya memang disebabkan karena kebiasaan hidup yang tidak sehat dan makanan yang tidak sehat. Nah, karena ini kanker paru-paru berarti ada daging tumbuh yang terdapat di paru-paru. Nih, kebiasaan hidup tidak sehat, terutama merokok ya. Merokok, kemudian minuman beralkohol, makanan cepat saji, dan lain sebagainya. Nah, nih, karena kanker, maka jika dibiarkan atau tidak dicegah atau si penderita itu masih melakukan kebiasaan yang tidak baik, maka sel kanker ini pun akan cepat menyebar. Nah, walaupun awalnya hanya di paru-paru, tapi karena diabaikan, tidak diobati, tidak dicegah, dan lain sebagainya, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Ya, bisa menyebar ke organ-organ yang lain juga, bisa nyebar ke jantung, bisa nyebar ke lambung, akhirnya malah merugikan diri sendiri. Ya. Lalu, nah ini dia. Asma sekarang. Nah, asma itu apa ya? Yang kalau Bu Rina bilang asma, apa yang kalian pikirkan, Nak? Sesak nafas ya, sesak nafas. Nah ini termasuk, ya betul, sesak nafas. Jadi penyumbatan. Dulu aku punya, Bu, penyakit asma. Nah siapa lagi nih? Ya Allah. Bu. Astagfirullah. Mas masih ya? Masih kecil. Masih bukan? Ya Bu, waktu aku masih kecil, Bu. Yang asma waktu masih kecil. Siapa itu? Benu. Oke, kita lihat dulu nanti ceritakan pengalamannya ya, Nak. Iya, karena penyakit asma ini disebabkan oleh lingkungan biasanya. Bisa juga dia penyakit keturunan, tapi akan kambuh jika lingkungan tidak mendukung. Apa? Alergi debu, kemudian ini maaf ya, maksudnya bulu, bukan buli, maaf. Bulu, kemudian misalnya hewan-hewan itu loh, Nak, orang yang kena asma biasanya kalau terkena bulu-bulu hewan atau yang lainnya, dia akan langsung bersin, jadi langsung menolak dan langsung ini bereaksi terhadap penyakitnya.
kemudian perubahan cuaca. Nah, biasanya akan kambuh saat cuaca dingin. Nah, itu gejalanya apa? Yaitu tadi ketika ada debu misalnya, misal sedang bersih-bersih kelas nih, ya kan? Misal sedang bersih-bersih kelas habis liburan. Biasanya penderita yang kena asma itu jika terkena debu sedikit saja, maka sudah langsung bereaksi, bersin-bersin yang banyak, kemudian sudah mulai gitu-gitu ya. Jadi nafasnya sudah nggak normal. Kemudian ciri yang biasanya terjadi itu yang bisa dilihat adalah saat malam hari itu biasanya nafasnya itu bunyi ya atau mengi istilahnya. Jadi kayak ada bunyi gitu-gitu ya. Nanti coba kita tanya narasumber kita ya. Lalu ketika dia akan batuk itu dahaknya susah keluar. Nah, ini gambarnya seperti ini. Coba kita tanya Mas Fatih dulu. Mas Fatih silakan menghidupkan mikrofonnya. Pengalamannya Mas Fatih tadi ya yang pernah? Ya, gimana Mas Fatih rasanya? Rasanya gak enak banget, Bu. Ya, gimana? Ciri yang Mas Fatih siapa, rasakan Bu? apa? 5B atau 5A? Fatih 5A, Nak. Kalau 5B aku nggak pernah. Iya, 5A ya, Nak. 5A, astagfirullah. Biasanya aku nafasnya ya. susah, Bu. Nafasnya susah. Sering kambuh kalau pas apa, Mas Fatih? Tidur kayaknya. Oh gitu, berarti sampai sekarang masih, Mas Fatih? Waktu capek. Oh iya, kalau pas tidur itu kalau capek ya. Kalau kena debu suka ini enggak? Suka terganggu juga enggak? Iya. Oh gitu, ya. Nggak apa-apa ya Mas Fatih ya. Tetap jaga kesehatan ya Fatih ya. Kalau misalnya ada, kan sekarang kan juga sudah sering pakai masker. Berarti bagaimana caranya Mas Fatih menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Misalnya Fatih punya kamar ya, kamar sendiri, sering disapu, sering dibersihkan sehingga debunya tidak menumpuk. Kemudian lingkungan rumah juga dijaga ya. Kemudian kalau perubahan cuaca, berarti Mas Fatih juga harus siap-siap misalnya membuat minuman hangat, kemudian memakai pakaian yang tebal kayak gitu. Jadi gitu ya Mas Fatih ya. Untuk semuanya juga ya, tidak hanya Mas Fatih gitu. Oke, terima kasih Mas Fatih. Ada lagi selain Mas Fatih? Alifa? Iya Alifa? Halo Alifa? Oh sudah tidak ya. Oke seperti itu. Jadi dari pertama yang Bunda sampaikan sudah paham ya perbedaannya dari mulai flu, kemudian apa tadi ya, bronkitis berarti di bronkus, kemudian kanker paru-paru, ini asma. Nah, jadi penyebabnya serta gangguannya berbeda gitu ya. Bisa jadi gejalanya hampir sama karena ini terjadi di organ pernafasan, maka memang gejala yang muncul seringnya sesak nafas gitu ya. Efeknya sering menimbulkan sesak nafas. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, sebelum dilanjut, tegakkan badannya dulu. Angkat tangannya. Coba sekarang tarik nafas melalui hidung yang panjang. Ayo, 1, 2, 3, tarik. Oke, tahan. Lalu hembuskan. Oke, lakukan lagi. Tahan, hembuskan. Nah, gitu ya. Jadi biar tidak ngantuk. Oke, lanjut masih adakah? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ini istilahnya penyakitnya namanya pneumonia. Nah, ini juga disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Diplococcus pneumonia. Nah, maka nama penyakitnya pneumonia ya. Nah, ini atau radang paru-paru. Yang diserang organ apa? Nah, apa yaitu? Nah, ini kira-kira organ apa, Nak? Alveolus ya, betul. Jadi ini yang normal seperti ini, dia bersih sehingga pertukaran udara atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida lancar. Nah, kalau penderita pneumonia, maka alveolusnya itu dipenuhi dengan lendir ya atau cairan. Nah, ini terdapat cairan kental pada paru-paru atau lebih tepatnya di alveolus, sehingga sangat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Nah, itu gejalanya hampir sama ya, sesak nafas seperti itu.
Oke, lanjut. Apa itu? Nah, oke. Ini apa sih? Apa itu? Nah, itu adalah penampakan dari virus yang sedang terkenal dan sedang ngetren ya saat ini ya, yaitu virus corona. Nah, coba Burna mau tanya. Tuh, menurut kalian, apakah virus corona atau COVID-19 termasuk virus yang menyebabkan gangguan pernafasan? Iya atau tidak ya? Iya, betul sekali. Ya, karena ya sudah ya yang seperti kita ketahui ya, kenapa kita harus memakai masker? Karena virus corona ini sangat kecil. Nih dia. Ya, seperti ini ya. Yang sudah kita ketahui ternyata virus corona ini juga sangat mengganggu organ sistem pernafasan kita. Efeknya adalah gagal nafas. Ya tadi, ternyata virus corona ini ketika berhasil masuk, dia bertahap ke hidung, ketika tidak kemudian masuk ke trakea, masuk ke paru-paru, alveolus. Nah, dia menyebabkan pneumonia atau yang tadi itu ya. Jadi alveolusnya penuh dengan lendir atau cairan. Akhirnya gagal bernafas. Nah, bagi yang kondisi tubuhnya fit, maka bisa disembuhkan ya dengan makanan sehat, berjemur dan lain sebagainya. Tapi jika kondisi lemah seperti yang kita ketahui seperti lansia, kemudian yang punya penyakit bawaan, maka bisa jadi tidak bisa disembuhkan atau meninggal seperti itu. Ini ya teman-teman ya, kita ingat lagi. Nih, gejalanya sakit tenggorokan, suhu naik, kemudian batuk pilek, letih, lesu, serta sesak nafas. Pencegahannya sudah tahu ya insya Allah ya, gunakan masker. Nah, jangan lupa ini reminder lagi, kita saling mengingatkan lagi ketika keluar rumah selalu menggunakan masker. Masker yang standar ya. Nah, masker standar, bukan masker yang tipis atau yang tidak sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian apa ini? Sering mencuci tangan. Ketika kita sudah, misalnya gini, ketika sudah menutup mulut dan hidung kita dengan masker, kemudian tangan kita menyentuh sesuatu misalnya, kan virus ini droplet ya, menempel pada benda. Ketika kita menyentuh, kalau hidung kita sudah aman nih karena sudah kita tutup masker, tapi karena tangan kita kena, lalu kita lupa mencuci dan kita pegang-pegang hidung misalnya gatal, wah, nah itu yang berbahaya. Makanya masker juga perlu, penting, sering mencuci tangan, jangan lupa. Nah, untuk menjaga imun tubuh, selalu makan makanan yang sehat. Sayur, buah, madu, banyak ya, insya Allah sudah tersedia gitu ya, dan sudah diagendakan setiap hari. Lalu istirahat yang cukup dan berolahraga. Nah, oke. Kalau terjadi gejala, bisa periksa ke dokter terdekat. Cek, suara Bunda terdengar? Iya ya, putus-putus ya. Sinyal mungkin ini di beberapa tempat. Itu ya teman-teman. Putus-putus. Ada satu slide lagi tentang menjaga kesehatan organ pernafasan. Oke. Tapi tadi terdengar ya, waktu Burna menjelaskan tentang corona, masih terdengar enggak? Apa putus-putus? Oke. Ya, mungkin memang jaringan hari ini di beberapa tempat agak terkendala. Itu ya teman-teman ya. Putus-putus ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Oke, enggak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar organ pernafasan kita tetap sehat? Oke. Boleh menghidupkan mikrofonnya. Satu, apa kira-kira? Makan makanan kebanyakan jajan. Nah, makanan yang seimbang. ya, makan makanan yang sehat. Dua, Tidak merokok. tidak merokok. Betul sekali. Jangan sampai ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak ada ini ya. Kemudian, Jangan minum minuman keras. lalu, Jangan minum bir. jaga daya. Oh, yang paling banyak tuh penyumbang rokok.
Waduh. Oke, mungkin kita Alat. Tempat bubuknya rokok. Bapak rokok kapan? bisa disampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa melanjutkan tugas mandiri di Google Classroom ya. Untuk materi Burna tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di diskusi. Terima kasih. Waktu Burna kembalikan ke Pak Priyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi siapa yang tahu apa bedanya virus dan bakteri? Kalau bakteri itu dari makanan sama lingkungan. Kalau virus? Kalau virus itu tuh. Kenapa kok corona tidak disebut bakteri corona? Karena kalau itu Oke, saya jelaskan ya. Bakteri Asal dari virus. itu adalah makhluk hidup. Ya, ingat, bakteri itu adalah makhluk hidup. Artinya bakteri itu perlu makanan. Dia bisa berkembang biak. Ya. Tapi kalau virus itu bukan makhluk hidup. Ya, virus itu masih seperti apa ya? Seperti debu yang sangat-sangat kecil. Ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Ya. Manusia tidak bisa melihat virus, bahkan dengan alat pun tidak bisa. Ya, tetapi manusia bisa menggambarkannya dengan ciri-ciri, dengan dengan sifat-sifatnya. Manusia bisa menggambarkan, oh kira-kira virus itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau bakteri masih bisa dilihat dengan mikroskop misalnya. Ya. Nah, bakteri itu ada di mana-mana, termasuk di perut kita. Ya. Di makanan Yakult gitu. Makanya mol Yakult itu lama disimpan ya akan berubah. Ya, makin lama makin bau, makin menyengat begitu ya. Itu karena dia bakteri berkembang. Ya. Tapi kalau virus dia hanya bisa hidup di inang. Di inangnya itu bisa manusia, bisa hewan, bisa ini. Nah, dia hanya bisa berkembang biak ketika ada makhluk hidup lainnya. Oke, baik itu ya. Nah, sifatnya sama-sama sifatnya parasit. Nah, ketika itu makhluk hidup, bakteri, maka bakteri bisa dibunuh. Contoh tadi, bakteri TBC, bakteri pneumonia, bakteri apa tadi? Yang Bu Dina sebutkan tadi. Apa tadi ya? Bakteri bronkitis. Ya, itu karena bakteri-bakteri. Ya. Bisa diobati dengan meminum antibiotik. Maka kalian minum antibiotik kan obat. Ya enggak? Obatnya. Nah, karena kalau tidak yang menghimpun kekuatan, ya, menghimpun kekuatan dengan mencari cara untuk melawan obat tadi, sehingga manusianya menjadi kebal bakterinya kebal terhadap antibiotiknya. Tapi kalau virus, nah virus itu sekarang ini loh, corona ini kuncinya di kekuatan tubuh kalian. Kalau tubuh kalian tidak cukup kuat, maka mudah sekali ambruk. Ya, makanya semakin banyak virus yang masuk ke tubuh kalian, semakin lemah kalian. Ya, karena diserang tentara yang sangat banyak. Makanya kenapa kita disuruh pakai masker, disuruh saling berjauhan jaraknya supaya tidak kena. Karena banyak sekali di sekitar kita orang yang sehat
tetapi sudah mengandung virus. Orangnya cukup kuat, sehat, maka virusnya tidak bisa menjatuhkan dia. Tapi kenapa ada orang-orang yang sudah tua, sudah sekali kena virus corona. Sekarang kan yang paling banyak meninggal kan orang-orang yang di usia di atas 50 tahun ya. Ya, di usia 50 tahun sudah nenek-nenek yang ada penyakit-penyakit lain karena dia tubuhnya lemah. Kak Brio, kakek belum meninggal, sehat. Oh, ya, sehat. Loh, Artinya nenekku 82 udah. harus lalu nenekmu, kakek atau Tua nenek banget yang toh. usianya sudah sepuh harus dijaga, jangan sampai ada tamu atau pergi kemana-mana ya, karena semakin tua semakin rawan. Oke, baik, itu saja, silahkan dipelajari ya. 82 versus 80. Ya, Allah ciptakan berbagai macam penyakit, pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Cuma masalahnya adalah sampai sekarang obatnya belum ketemu. Zaman dulu ketika ada wabah penyakit seperti ini, perintah Rasulullah apa? Burung, Pak. Flu burung. Perintah Rasulullah kalau ada wabah seperti ini apa? Diam di rumah. Bukan di rumah. Pergi jauh-jauh ke gunung-gunung sana, pergi ke gunung supaya Kenapa, tidak Pak? saling bertemu, tidak saling menular. Dia ada Ya. kena flu burung. Seperti PSBB sekarang ini, tetapi lockdown seperti sekarang ini, tapi kebanyakan manusia tidak. Ya, baik. Ya, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi hari besok, ada Vikon Qiraati ya, jangan lupa. Qiraati nanti linknya dari Bu Halimah atau Bu Guru Qiraati ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana ya, nanti tunggu sekitar 9:30 ya. Silakan karena istirahat, habis itu membuka GC. Oke, terima kasih teman-teman. Bunda tutup ya. Ya.